Sudah tiba kebaktian Sabat yang penuh dengan berkat. Hari ini, mari kita mempelajari firman Tuhan dengan judul Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Umat manusia membuat suatu masalah yang besar, yaitu adalah mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar. Dan itu bisa dianggap sebagai krisis bagi semua manusia. Kalau manusia mengakui mereka tidak mengenal Tuhan, mungkin mereka akan mempunyai sikap dan batin yang menerima ajaran-ajaran Tuhan saat Dia datang dan mengajar semua manusia. Namun, mereka tidak mengenal Tuhan meskipun mengaku mengenalnya. 2000 tahun yang lalu, Rasul Paulus pergi ke sebuah kota bernama Athena. Dia pergi ke kota itu. Saat dia tiba di kota itu, dia melihat banyak orang menyembah dewa-dewa. Pada mezbah mereka tertulis, kepada Allah yang tidak dikenal. Lalu Rasul Paulus mulai sangat marah karena melihat itu dan berkata, "Bagaimana kamu bisa menyembah kepada Allah yang tidak dikenal? Semua umat manusia sudah diciptakan oleh Tuhan. Namun, kamu tidak mengenal Tuhan dan menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Aku akan membuat kamu mengenal Tuhan yang menciptakanmu." Kemudian dia memberitakan Injil tentang Yesus Kristus di situ. Baru-baru ini, banyak orang di sekitar kita mengakui mereka percaya kepada Tuhan. Mereka salah berpikir bahwa semua ibadah mereka akan diterima oleh Tuhan meskipun mereka tidak mengenal Tuhan. Jika begitu, bagaimana Tuhan akan menerima ibadah kita? Dengan kebenaran apa kita perlu menyembah Dia? Dan siapakah Tuhan yang harus kita hormati? Mari kita luangkan waktu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Mari kita baca Hosea pasal 6. Pasal 6 ayat 3 kita baca. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Semua umat manusia harus bertemu dengan Tuhan, tetapi mereka belum mengenal Tuhan. Karena itu Nabi Hosea berkata, marilah kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Umat manusia tidak punya pengenalan akan Tuhan. Walaupun Tuhan datang ke bumi ini, mereka tidak mengenal siapakah Dia dan tidak tahu dalam bentuk apa Dia datang. Bagaimana jika kita percaya tanpa mengenal Tuhan? Ketika Rasul Paulus pergi ke Athena, dia melihat banyak orang menyembah Tuhan sambil membuat mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Setelah 2000 tahun berlalu, hal ini terjadi lagi pada zaman ini. Kita percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu seperti yang dibuktikan Alkitab. Tetapi, gereja-gereja di dunia berkata bahwa Tuhan adalah Esa, jadi tidak ada Tuhan lain selain daripada Tuhan Bapa. Kita sedang menantikan keselamatan dari Tuhan. Jika Tuhan datang dalam bentuk seorang laki-laki dan juga datang dalam bentuk seorang perempuan, apakah gereja-gereja di dunia bisa menerima Tuhan itu? Apakah Anda bisa menerimanya? Pikiran mereka sudah dicuci untuk percaya hanya kepada Tuhan Bapa. Mereka hanya menunggu Tuhan Bapa. Akan tetapi, Tuhan Ibu datang kepada kita. Apakah Anda bisa menerimanya? Tidak seorang pun bisa menerimanya. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu yang akan dapat menerima mereka ketika mereka muncul. Itulah yang benar, bukan? Kalau begitu, mengapa gereja-gereja di dunia hanya percaya kepada Tuhan Bapa? Mengapa mereka hanya memahami Tuhan hanya sebagai gambar laki-laki? Gereja-gereja di dunia sekarang tidak mengetahui ajaran Alkitab bahwa ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menerima Tuhan Ibu yang telah datang ke bumi. Mereka menolak Dia. 2000 tahun yang lalu, para pemimpin agama, waktu itu seperti orang Farisi dan ahli Taurat, sudah merencanakan untuk menyalibkan Mesias yang sudah datang kepada mereka.
Demikian jugalah halnya pada zaman ini. Manusia menolak Tuhan dan memfitnahnya dengan membuat rumor jahat dan mengabaikan ajaran-ajaran Alkitab karena mereka tidak mengenal Tuhan. Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Yesus telah datang ke bumi dan mengajarkan kepada umat manusia keberadaan Tuhan dengan berkata bahwa Tuhan adalah Bapa. Ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, siapa yang ada di sorga? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam doa yang sudah diajarkan Yesus kepada umat manusia, ada ungkapannya tentang Tuhan adalah Bapa. Banyak ayat Alkitab berkata bahwa ada Tuhan Ibu juga sama seperti ada Tuhan Bapa. Tetapi orang-orang menekankan hanya ungkapan Bapa kami yang di sorga dari ajarannya dan bersikeras mengatakan bahwa Tuhan hanya Tuhan Bapa yang bergambar laki-laki. Di perkataan mereka ditemukan suatu titik lemah. Selama mereka hanya menanggap pemahaman itu, bagaimana jika Tuhan Ibu datang untuk menyelamatkan kita? Apakah mereka bisa memegang tangannya? Tangannya diulurkan untuk menyelamatkan semua umat manusia. Sekarang pikiran mereka menjadi penghambat bagi jalan mereka karena keyakinan mereka yang salah. Mari kita baca 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Ayat 17 kita baca. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku menjadi siapa? Bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan, demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Di sini, dalam ayat ini, kita melihat hubungan antara Bapa dan anak-anaknya, namun tidak dikatakan tentang Tuhan Ibu. Oleh karena itu, orang yang mengakui percaya kepada Tuhan pun berkata, Tuhan adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anak Tuhan. Mereka tidak menyebutkan Tuhan Ibu sama sekali. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Karena Bapalah yang mengatakan ini. Dia berkata, aku akan menjadi bapamu. Namun, mereka salah memahami bahwa tidak ada Tuhan Ibu karena Tuhan sudah berkata seperti itu. Saudara-saudari, silakan pikirkan. Siapakah sudah menciptakan langit dan bumi? Tuhan menciptakan. Siapakah sudah menciptakan laki-laki dan perempuan? Tuhan menciptakan. Apakah Tuhan sudah menciptakan semua itu tanpa pikirannya? Di dalam penciptaannya ada rencananya dan kehendaknya. Dia sudah membiarkan manusia itu memiliki keluarga. Dia membuat suatu prinsip bahwa satu keluarga terdiri dari bapa, ibu, dan anak laki-laki dan anak perempuan. Prinsip ini telah diciptakan oleh Tuhan. Benar-benar ada kehendak Tuhan di dalam hal itu. Jika begitu, mengapa Tuhan sudah menciptakan perempuan juga, tidak hanya menciptakan laki-laki? Kita harus memahami pemeliharaan Tuhan yang ada di dalam penciptaannya itu. Dia ingin mengajari kita keberadaan Bapa dan Ibu rohani melalui Bapa dan Ibu jasmani yang ada di bumi. Inilah rahasia Tuhan yang terakhir di antara semua 66 kitab suci. Sekarang manusia tidak mengerti alasan mengapa Nabi Hosea berkata dengan keras, marilah kita berusaha untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan.
Nabi itu sudah berkata bahwa Tuhan pasti muncul dan datang kepada kita. Tuhan akan muncul dan datang kepada kita seperti matahari terbit dan melenyapkan kegelapan. Nabi itu sudah mengatakan demikian di dalam Hosea pasal 6 supaya manusia bisa mempersiapkan diri untuk menyongsong Tuhan yang akan datang itu. Alkitab berkata, marilah kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tetapi orang-orang berkata, Tuhan itu Esa dan dialah Tuhan Bapa. Mengapa Tuhan itu Bapa? Jika Tuhan itu Esa, tidakkah cukup hanya menyebutnya Tuhan? Yesus menyebut Tuhan sebagai Bapa karena ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan sebutan Tuhan. Kenapa Yesus berkata bahwa Tuhan adalah Bapa? Itu dikarenakan ada Tuhan yang bergambar perempuan, yaitu Tuhan Ibu. Melalui segala makhluk yang sudah diciptakan Tuhan di bumi, kita bisa melihat tidak ada keluarga yang hanya terdiri dari Bapa dan anak-anaknya. Tuhan membuat seorang ibu di dalam anggota keluarga. Rasul Paulus sudah terdorong oleh Roh Kudus dan menulis tentang hal ini di dalam Ibrani pasal 8 bahwa hal-hal di bumi adalah gambaran dari yang ada di sorga. Mari kita melihat tentang itu. Mari kita baca Ibrani pasal 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Hal-hal yang ada di bumi ini adalah gambaran dari apa yang ada di sorga. Bukan hanya kemah suci, tetapi juga sistem keluarga di bumi adalah gambaran dan bayangan dari yang ada di sorga. Karena ada Bapa di sorga, ada seorang Bapa di bumi. Ada anak laki-laki dan anak perempuan Tuhan di sorga, sama seperti ada anak laki-laki dan anak perempuan di bumi. Suatu gambaran dibentuk berdasarkan pada yang aslinya. Suatu gambaran atau bayangan tidak bisa muncul tanpa yang aslinya. Di dalam keluarga yang ada di dunia bayangan, ada bapa, anak laki-laki, dan anak perempuan. Itu berarti ada bapa rohani dan ada anak laki-laki dan anak perempuannya di sorga. Tadi kita baca 2 Korintus pasal 6 ayat 8. Sistem duniawi tepat sama dengan sistem sorgawi. Namun, gereja-gereja zaman ini berkata bahwa tidak ada ibu di dalam dunia rohani yang nyata, meskipun ada ibu di dalam keluarga jasmani. Tidak ada ibu. Jadi, gereja Tuhan itu gereja sesat. Kita bukanlah yang sesat. Gereja kita benar-benar mengikuti ajaran-ajaran Tuhan dan semua ajaran gereja kita berdasarkan Alkitab. Mereka sedang menyembah Tuhan yang tidak dikenal, tetapi kita menyembah Tuhan yang kita kenal. Kita tidak usah berdebat dengan mereka tentang hal ini, tetapi harus mencari jawaban melalui Alkitab, bukan? Mari kita lihat jawaban yang diberikan Tuhan melalui Kejadian pasal 1. Ayat 26 kita baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita melakukan apa? Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gereja-gereja di dunia berkata bahwa hanya Tuhan Bapa saja sudah menciptakan manusia. Namun apa yang dikatakan Alkitab? Baiklah kita menjadikan manusia. Melalui ayat ini, tidakkah kita dapat dengan jelas menegaskan bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu bukanlah hanya tunggal tetapi jamak. Ayat 26 kita baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Menciptakan menurut gambarnya itu berarti sebuah fotokopi, bukan? Hasil fotokopi dari gambar Tuhan adalah laki-laki dan hasil fotokopi dari gambar Tuhan adalah perempuan. Itu benar-benar menunjukkan kepada kita keberadaan Tuhan yang bergambar laki-laki dan yang bergambar perempuan, bukan? Kita memanggil Tuhan
yang bergambar laki-laki, Tuhan Bapa. Jika begitu, dengan sebutan apa kita harus memanggil Tuhan yang bergambar perempuan? Sebutan apakah yang pantas untuknya? Tuhan Ibu. Jika kita memanggil Tuhan yang bergambar laki-laki yang sudah menciptakan manusia dan memberikan hidup sebagai Bapa, maka kita harus mengenal Tuhan yang bergambar perempuan adalah Tuhan Ibu. Dari Kejadian pasal 1, Tuhan memberitakan kepada semua umat manusia tentang keberadaan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Manusia tidak bisa melihat dunia rohani yang ada di dalam 4 atau 5 dimensi. Karena itu, Tuhan mengajari kita dunia tersebut melalui ajaran-ajaran Alkitab, bukan? Saat kita melihat segala hal yang telah diciptakan Tuhan di bumi, semua pohon dan binatang diciptakan sebagai jantan dan betina. Sama halnya dengan manusia. Mengapa Tuhan telah menciptakannya seperti itu? Karena ada Tuhan yang bergambar laki-laki dan Tuhan yang bergambar perempuan. Mereka berkata apa bersama? Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Langit dan bumi dan segala sesuatu sudah diciptakan dengan seperti itu. Ada sebuah buku yang diterbitkan oleh penerbit Dong-A. Buku ini memuat rahasia-rahasia Alkitab dan salah satunya mengapa Tuhan berkata, baiklah kita. Buku ini berkata bahwa alasannya tidak bisa ditemukan meskipun sangat banyak teologi sudah mempelajari Alkitab. Kenapa? Tuhan diungkapkan dengan istilah Elohim, kata jamak. Di dalam Alkitab, kata tunggal dan kata jamak dua-duanya digunakan. Istilah El digunakan untuk mengungkapkan satu Tuhan yang tunggal. Namun, di dalam Kejadian pasal 1 tertulis, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam ayat itu, Tuhan tidak diungkapkan dengan El, tetapi dengan Elohim kata jamak. Dengan kata lain, Tuhan Tuhan. Sebenarnya itu harus diterjemahkan seperti, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Istilah ini tertulis di dalam Alkitab lebih dari 2.500 kali dan melaluinya kita bisa mengetahui bahwa Tuhan tidak hanya membuktikan diri sebagai Tuhan yang Esa. Sekarang banyak teologi yang diakui sebagai orang yang pelajari Alkitab berkata bahwa hal itu misteri dalam Alkitab. Mengapa Tuhan menggunakan kata jamak? Mereka tidak bisa menjawabnya. Tetapi ketika kita membaca Kejadian pasal 1 ayat 26-27, jawabannya bisa ditemukan dengan mudah. Ketika kita memahami kebenaran bahwa ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, itu masuk akal bahwa istilah Elohim itu kata jamak. Namun, mereka membaca Alkitab dengan prasangka bahwa Tuhan hanya satu. Jadi istilah itu menjadi misteri bagi mereka. Itu sungguh mengejutkan. Karena sudut pandang kita terhadap Tuhan berbeda dengan mereka, jalan kita juga berbeda dengan jalan mereka. Mereka sangat mementingkan Natal yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Kita mementingkan hari Paskah yang tertulis di dalam Alkitab. Mereka beribadah pada hari Minggu yang tidak sesuai Alkitab. Tetapi, kita beribadah hari Sabat, hari Sabtu, yaitu hari ke-7 yang telah diajarkan Tuhan melalui Alkitab. Orang-orang yang kurang mengerti kebenaran ini menganggap aneh gereja Tuhan. Gereja-gereja lain beribadah pada hari Minggu, tetapi kenapa gereja itu beribadah pada hari Sabtu? Semua gereja merayakan Natal, tetapi kenapa gereja itu merayakan hari Paskah? Menurut pikiran mereka, gereja yang mengikuti ajaran-ajaran Alkitab dianggap sebagai yang sesat. Dan gereja yang tidak mengikuti Alkitab dianggap yang benar. Jadi kita harus mengadili segala hal berdasarkan Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan, jadi orang yang mempercayai Tuhan harus percaya pada Alkitab juga. Dan orang yang percaya pada Alkitab harus mengikuti ajaran-ajaran Alkitab, bukan? Mari kita baca Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah siapa? Ialah ibu kita. Yerusalem surgawi melambangkan ibu kita. Hal ini sungguh penting sekali. Ayat 27.
Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tertulis bahwa dia yang diperanakan menurut daging melakukan apa kepada yang diperanakan menurut roh, dia menganiayanya. Ayat 30. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak perempuan hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Siapakah perempuan merdeka itu menurut ayat 26? Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Galatia pasal 4 berkata bahwa hanya anak-anak ibu akan menerima bagian yang kekal dari kerajaan surga. Tuhan Ibu harus muncul menurut kebenaran dari Alkitab. Kini, di antara sangat banyak gereja dan sangat banyak aliran, hanya satu gereja yang percaya kepada Tuhan Ibu. Di manakah gereja itu? Gereja Tuhan Asosiasi Misi Dunia. Saudara-saudari, tidak ada gereja lain selain dari gereja itu. Tanpa Tuhan, tidak seorang pun bisa menyatakan kebenaran ini. Itulah sebabnya Bapa sudah menuliskan dengan tangannya, "Aku mengikuti Ibu." Mari kita baca Wahyu pasal 22. Ayat 17 kita baca. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, ada anggota yang sudah belajar tentang Tritunggal. Tritunggal artinya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus itu satu. Dan kebenaran ini diajarkan kepada banyak orang. Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menunjukkan kepada Tuhan yang bergambar laki-laki. Karena tiga sebutan itu adalah satu. Jadi, roh di dalam ayat 17 adalah Roh Kudus, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan yang bergambar laki-laki. Bisa mengerti? Dan pengantin perempuan adalah istri Bapa atau mempelainya. Dengan sebutan apa kita harus memanggil istri Bapa? Apakah Anda memanggil istri Bapamu dengan sebutan kakak perempuan atau kakak laki-laki? Siapakah dia? Dia adalah ibu. Jadi maksud roh dan pengantin perempuan itu berkata adalah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu berkata. Mereka berkata apa? Marilah. Kepada siapa? Kepada Bapa dan Ibu. Sekarang Bapa dan Ibu memanggil semua umat manusia. Marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Apakah kita boleh menambahkan atau mengurangkan sesuatu dari firman ini? Ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Maksudnya Tuhan akan mengambil hak dari orang itu untuk masuk surga. Kita tidak boleh menambahkan sesuatu atau mengurangkan dari catatan keberadaan roh dan pengantin perempuan. Tidak ada ibu. Gereja yang percaya kepada Tuhan Ibu itu aneh. Jika suatu gereja mengatakan demikian, itulah kesaksian bahwa gereja itulah gereja yang menghina Tuhan dan menolak ajaran-ajaran Tuhan yang sudah memberikan firman itu. Inilah gereja palsu. Saudara-saudari, jika tidak ada ibu, tidak ada hidup di bumi ini. Kalau tidak ada ibu di dalam dunia tumbuhan, dunia binatang, dan dunia manusia, semuanya menjadi dunia kematian. Karena ada ibu, hidup bisa ada dan diteruskan. Oleh karena itu, ibu mempunyai nama lain, yaitu hidup di dalam Kejadian. Itu sungguh hebat.
Yang paling membenci Tuhan Ibu adalah iblis, musuh kita. Hubungan itu sudah dikatakan Tuhan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Jadi, kita perlu mengerti bahwa mereka yang berkata tidak ada Tuhan Ibu itu berasal dari dunia kematian. Kita harus cepat mengecek dan memeriksa apakah hidup bisa ada atau tidak tanpa ibu di bumi ini. Karena ada ibu, hidup diturunkan kepada generasi berikut dan itu berlanjut turun-temurun. Saya mengingat cerita ini yang telah saya sampaikan kepada kalian. DNA mitokondria adalah organ kehidupan. Hanya mitokondria ibu diturunkan kepada anaknya. Tuhan mempunyai tujuan dan kehendaknya yang begitu mendalam sejak saat Dia menciptakan manusia. Namun, pada abad ke-21, ketika ilmu pengetahuan manusia sedikit berkembang, manusia mencoba mencari tempat asal kehidupan dan baru saja mendekatinya. Saudara-saudari, Tuhan tidak menciptakan dunia ini dengan sembarangan. Melalui segala hal yang telah diciptakan Tuhan, Dia sudah memberitahukan kepada manusia kebenaran bahwa hidup bisa diberikan ketika ada ibu. Meskipun begitu, orang-orang yang mengakui mereka percaya Tuhan memutarbalikkan Alkitab dan berkata, pengantin perempuan itu orang-orang kudus. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, datang untuk menerima air kehidupan. Jika pengantin perempuan itu orang-orang kudus, bukankah harus tertulis roh dan para pengantin perempuan itu berkata, ketika satu Tuhan Bapa dan satu Tuhan Ibu berkata, barang siapa haus, hendaklah datang kepadaku. Orang-orang kudus harus datang kepada mereka. Yang memanggil itu Tuhan. Walaupun Alkitab sangat mudah dimengerti, banyak orang bingung dan merasa susah karena mereka tidak memahami dan mengikuti ajaran-ajaran palsu. Mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 4. Kita harus mengetahui apa yang dimaksudkan ayat ini supaya kita tidak akan dihalangi. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Karena tertulis satu Allah, banyak orang bisa mempunyai kesalahpahaman. Tetapi, apa yang dikatakan berikutnya, dan Bapa dari semua. Saudara-saudari, apakah gereja Tuhan pernah mengajarimu bahwa ada dua Tuhan yang adalah Bapa? Tidak pernah. Berapa banyak Tuhan Bapa? Satu Tuhan Bapa. Efesus pasal 4 mengatakan hanya satu Tuhan Bapa. Memang, Tuhan itu satu sebagai Bapa. Kita tidak menyangkalnya atau menolaknya. Tetapi, ketika kita baca Kejadian pasal 1, Tuhan Ibu itu adakah atau tidak? Di dalam Galatia pasal 4 ayat 26, adakah Ibu atau tidak? Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 17, Ibu munculkah sebagai pengantin Roh Kudus atau tidak? Di dalam Alkitab asli yang tertulis dalam bahasa Ibrani, lebih dari 2.500 kali disebutkan Elohim. Melalui semua ajaran Alkitab ini, gereja Tuhan percaya kepada Tuhan Ibu. Ini adalah ajaran benar dari Alkitab. Apabila kita percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu kedua-duanya, kita bisa melakukan semua ajaran dan kehendak Tuhan dan menjadi anak-anak surgawi yang akan memasuki kerajaan surga, bukan? Tuhan sudah berkata, jangan menambahkan atau mengurangi apapun dari itu. Tak seorang pun bisa mengubah kebenaran tentang keberadaan Bapa dan Ibu. Ini firman siapa? Firman Tuhan yang membuka jalan keselamatan kepada kita. Kerajaan surga adalah tanah air kita. Saat saya pulang ke kampung halaman, saya melihat hanya bapakku saja di rumah, ibuku tidak ada. Saya merasa tidak senang. Tuhan membuat kita senang dan bahagia saat Bapa dan Ibu dua-duanya ada bersama. Mari kita memberitakan ke seluruh dunia bahwa Ibu Surgawi sudah datang ke bumi
dan memimpin mereka kepada Ibu Surgawi Yerusalem baru. Saya untuk khotbah ini berharap akan menerima karunia Tuhan. Terima kasih.